Shalom, kami mengucapkan selamat hari Minggu untuk jemaat yang boleh beribadah dari gereja ataupun yang melalui live streaming YouTube. Kita akan memulai ibadah kita pada sore hari ini, ibadah Minggu Advent kedua. Sebelum kita memulai ibadah kita pada sore hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur ya Bapa untuk penyertaan-Mu kepada kami ya Tuhan. Sehingga kami boleh melalui satu minggu ini ya Bapa. Dan kami boleh kembali lagi ke sini ya Bapa untuk beribadah. Biarlah Roh Kudus Tuhan menyertai kami masing-masing. Dan biarlah firman Tuhan yang akan kami dengar pada sore hari ini boleh bertumbuh dan menjadi pedoman di dalam hidup kami Bapa. Bapa, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang sakit ya Bapa, kiranya Engkau menyembuhkan mereka ya Bapa, melalui tangan dokter ataupun obat-obat yang mereka konsumsi ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang dalam pergumulan. Biarlah Engkau boleh menyelesaikan segala problem dalam kehidupan mereka ya Bapa. Bapak, kami juga mau mengaku akan dosa dan kesalahan kami ya Bapak. Kiranya Engkau mengampuni itu semua ya Bapak, agar kami layak untuk menerima berkat-Mu. Begitu banyak doa dan permohonan kami ya Bapak, tapi kiranya Engkau saja yang mengetahui semuanya. Inilah doa kami ya Bapak, yang kami sampaikan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus dosa kami yang hidup. Amin. Sungguh begitu banyak berkat dari Tuhan. Marilah kita angkat pujian dari buku ND nomor 706, Godang Ni Pasu-Pasui. Be
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus telah mengajarkan kepada kami bahwa langit dan bumi akan binasa, tetapi firman-Mu kekal selama-lamanya. Pada hari penghukuman kelak segala perbuatan manusia akan nyata di hadapan-Mu. Kasihanilah kami, tetapkanlah hati kami mempercayai firman-Mu melalui Roh Kudus. Tolonglah kami supaya bertekun dalam doa sehingga kami senantiasa bersuka cita menantikan Engkau supaya kami beroleh kehidupan yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kami menemukan satu kasih yang abadi Tuhan, dan kini kami datang membawa hidup kami. Dan dekat padamu itu adalah rinduku. Saudara kita Setiap
Dengarlah hukum Tuhan yang diambil dari Wahyu 3 ayat 3. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba datang kepadamu. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita menyerahkan diri kita kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwa. Marilah kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 364, berserah kepada Yesus. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwa. Kita nyanyikan ayat yang kedua. Berserah kepada Yesus, memberikan diri. Berserah kepada Yesus, ku berikan diriku. Beri kasih-Mu dan kuasa-Mu, ya berkati anakku. Aku Jemaat kami minta untuk bangkit berdiri. Aku Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan Allah, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihanilah dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka, sembuhkan segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami, dengarlah doa permohonan kami ini ya Allah. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.
Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Tuhan yang memegang hidup kita, Tuhan yang menghapus segala kesalahan kita. Sungguh berharga pengorbanan yang memberikan keselamatan. Dan kini tiada yang dapat pisah kita dari terang kasih. Marilah kita angkat pujian. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau
Epistel firman Tuhan bagi kita diambil dari Maleakhi 3 ayat 1 sampai 4. Kita baca secara responsoria. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke bait-Nya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu, sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak, dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan untuk kita. Berbahagialah orang yang mendengarkan serta memeliharanya dengan baik. Amin. Sekarang kita menyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Marilah kita bersorak-sorai karena kasih-Nya. Marilah kita angkat pujian. Angkatlah suaramu dan serukan Yesus. Dia
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mohon perhatian kita bersama untuk Warta Jemaat HKBP Kebayoran Lama. Pertama, persembahan dana Natal. Pada hari ini, Minggu 5 Desember 2021, setelah khotbah, kita mengumpulkan persembahan ke depan altar untuk kegiatan dana Natal HKBP Kebayoran Lama. 2. Sermon Guru Sekolah Minggu. Dilaksanakan pada hari Jumat 10 Desember 2021 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pimpinan Pendeta Jeffrey Sitindaun MTH melalui aplikasi Zoom. 3. Laporan Panitia Pesta Gotilon tahun 2021. Pada hari Rabu 8 Desember 2021, Majelis mengundang Panitia Pesta Gotilon tahun 2021 untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban hasil Pesta Gotilon. Dihimbau agar panitia inti menghadiri pertemuan tersebut setelah sermon Parhalado. Keempat, kunjungan kasih Natal. Pada hari Sabtu 11 Desember 2021, mulai pukul 8, dalam rangka menyambut Natal akan dilaksanakan kunjungan kasih Natal kepada jemaat yang telah lama sakit untuk mendoakan dan memberikan tali kasih. Kelima, pembaptisan kudus. Pada hari Minggu 12 Desember 2021 pukul 7.30 pada kebaktian Minggu pagi akan dilaksanakan acara pembaptisan kudus bagi jemaat yang akan menerima baptisan kudus anak agar mendaftarkan melalui Sintua Banjar masing-masing. Pertemuan orang tua diadakan hari Kamis 9 Desember pukul 18 bertempat di konsistori. Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan. Keenam, jadwal Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. A. Pada hari Sabtu 18 Desember pukul 17 akan dilaksanakan Natal anak sekolah minggu kelas kecil TK sampai kelas 4 melalui live streaming. B. Pada hari Minggu 19 Desember 2021 pukul 17 akan dilaksanakan Natal anak sekolah minggu kelas besar kelas 5 sampai Prasidi melalui live streaming. C. Pada hari Rabu 22 Desember 2021 pukul 16 akan dilaksanakan Natal Perempuan di gedung gereja. D. Pada hari Jumat 24 Desember 2021 malam Natal akan dilaksanakan 2 kali kebaktian. Pertama, pukul 15.30 waktu Indonesia Barat berbahasa Batak, dan kedua, pukul 18 waktu Indonesia Barat berbahasa Indonesia. E.
pada hari Sabtu 25 Desember 2021, Natal umum, akan dilaksanakan 3 kali kebaktian. Pertama pukul 7 berbahasa Batak, kedua pukul 11 berbahasa Indonesia, dan ketiga pukul 15.30 berbahasa Indonesia. Seluruh kebaktian dilanjutkan perjamuan kudus. Perjamuan kudus tidak dilaksanakan secara virtual. F. Pada hari Minggu 26 Desember 2021, pukul 15.30 akan dilaksanakan Natal Remaja Naposo Bulung HKBP Kebayoran Lama di gereja. G. Pada hari Minggu 26 Desember 2021, Natal kedua akan dilaksanakan 3 kali kebaktian. Pukul 7.30 berbahasa Batak, pukul 10.30 berbahasa Indonesia, dan pukul 15.30 berbahasa Indonesia sekaligus perayaan Natal Remaja Naposo Bulung HKBP. H. Pada hari Jumat 31 Desember 2021 malam Tahun Baru akan dilaksanakan hanya 1 kali kebaktian. Pukul 18.00 waktu Indonesia Barat berbahasa Batak. I. Pada hari Sabtu 1 Januari 2022 Tahun Baru akan dilaksanakan hanya 1 kali kebaktian pukul 10.00 waktu Indonesia Barat berbahasa Batak. 7. Pernikahan. A. Telah menerima pemberkatan nikah yaitu Saudara Christian Alfonso Panjaitan, putra dari Bapak Kris Saurlan Panjaitan Nahinan dan Ibu Delia Nape Boru Pasaribu. Alamat Jalan Swadaya 2, Haji Taiman nomor 72, Duren Sawit, Jakarta Timur. Anggota Jemaat GPIB Menara Iman dengan Saudari Titin Hartati Boru Aritonang, putri dari Bapak Amir Syarifuddin Aritonang dan Ibu Ros Rainim Boru Sitorus. Alamat Jalan Bromo nomor 24, Kelurahan Pesanggerahan, Bintaro Kodam, Banjar, Bintaro Kodam, Depsos. Anggota Jemaat HKBP Resort Kebayoran Lama. Pemberkatan nikah pada hari Sabtu 27 November 2021 sudah dilaksanakan di Gereja GPIB Menara Iman. B. Warta kedua. Akan menerima pemberkatan nikah yaitu Saudara Halasan Clint Michael Hartman Nababan, putra dari Bapak Insinyur Jam Saton Nababan dan Ibu Melima Helen Catherine Boru Simamora. Alamat Komplek Taman Sari Persada Raya, Blok 20, nomor 12A Jati Bening, Pondok Gede, Bekasi. Anggota Jemaat HKBP Resort Jatiwaringin. Dengan Saudari Deina Talenti Evania Boru Marpaung, putri dari Bapak Jonggur Dana Marpaung Nahinan dan Ibu Rumondang Evi Mariani Boru Silaen. Alamat Jalan Taman Lebak Bulus 6 nomor Y6 Cilandak, Jakarta Selatan. Banjar, Pasar Jumat, Lebak Bulus. Anggota Jemaat HKBP Resort Kebayoran Lama. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 11 Desember 2021 mulai pukul 19.00 bertempat di Gereja HKBP Resort Jatiwaringin. C. Warta pertama. Akan menerima pemberkatan nikah yaitu Saudara Mardior Dharma Ganti Pasaribu, putra dari Bapak Hionggur Pasaribu Nahinan dan Ibu Romauli Boru Simalango. Alamat Jalan Haji Eko, nomor 31 Kampung Utan, Ciputat Timur, Banjar, Rempoa, Ciputat. Anggota Jemaat HKBP Resort Kebayoran Lama dengan Saudari Amelia Ningrum Boru Simalango, putri dari Bapak
Tampang Andrianto dan Ibu Sumarsi. Alamat Jalan Poncol Jaya, nomor 41 Kuningan Barat, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Anggota Jemaat HKBP Resort Kebayoran Lama. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 18 Desember 2021 mulai pukul 8.00 waktu Indonesia Barat bertempat di Gereja HKBP Resort Kebayoran Lama. Kedelapan anggota jemaat baru. Mulai hari ini, Minggu 5 Desember 2021, telah diterima menjadi anggota jemaat A. Keluarga Togu Mangarahuti Hutagalung bersama Inang Deborah Boru Pasaribu beserta 1 orang putri mereka. Alamat Jalan Perdagangan nomor 29 Bintaro Pesanggerahan, masuk Banjar Bintaro Perdagangan. Pindah dari Gereja HKI Resort Khusus Tarutung Kota. B. Keluarga Ferianto Lumban Toruan, Inang Royani Evangelista Boru Siagian, beserta 1 orang putri mereka. Alamat Jalan Cendrawasih 2 Blok B2, nomor 11 Bintaro Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Masuk Banjar Bintaro Jaya, pindah dari Gereja HKBP Resort Parsaoran Nauli Banualuhu, Distrik 16, Humbang Binsaran. Selamat bergabung dan beribadah di HKBP Kebayoran Lama. Tuhan Yesus memberkati. 9 warga jemaat pindah. Mulai hari ini, Minggu 5 Desember 2021, telah pindah anggota jemaat, yaitu keluarga Suryaman Pangaribuan, Inang Rasmi Tiarma Maridan Boru Hutahayan, beserta 2 orang anak, 1 laki-laki dan 1 perempuan, Banjar Pondok Pinang, Pondok Indah. Alamat Jalan Pondok Pinang nomor 47, Jakarta Selatan. Pindah jemaat ke HKBP Hutahayan, Lagu Boti Distrik 6, Toba. Tuhan memberkati. 10. Pengaturan ibadah selama Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Sehubungan dengan rencana pemerintah untuk memberlakukan PPKM level 3 pada masa Natal dan Tahun Baru, dan sesuai dengan Surat Edaran Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanggulangan COVID-19 pada perayaan Natal tahun 2021, maka bersama ini disampaikan sebagai berikut. 1. Setelah melakukan simulasi dengan jarak 1 meter, maka kapasitas maksimum gereja kita adalah 208 tempat duduk untuk sekali kebaktian. 2. Selanjutnya tempat duduk yang tersedia dimaksud didistribusikan kepada masing-masing banjar dengan kuota sebanyak 12 tempat duduk per banjar per sekali kebaktian, atau dengan total 192 tempat duduk. Sisanya sebanyak 16 tempat duduk diperuntukkan bagi petugas pelayan. 3. Jemaat yang akan mengikuti kebaktian selama masa PPKM level 3 diwajibkan untuk mendaftar kepada masing-masing situa Banjar. 4. Peserta perayaan Natal kategorial maksimal dihadiri 208 orang termasuk petugas, dan seluruh peserta harus didaftar yang dikoordinir oleh Ketua Dewan. 5. Persembahan 1A amplop putih dan persembahan 1B amplop merah, berikut persembahan untuk dana Natal atau amplop khusus diantar ke depan Mandurung Tujolo sekaligus 3 amplop setelah khotbah. 6. Khusus untuk jemaat lansia dan ibu hamil menyusui disarankan untuk beribadah di rumah masing-masing. 7. Seluruh peserta ibadah harus mengikuti protokol kesehatan dalam kondisi sehat, tidak sedang isoman, tidak baru kembali dari perjalanan luar daerah, dan menghindari kontak fisik atau bersalaman. Untuk selanjutnya, jemaat bisa membaca peraturan lengkap dalam Surat Edaran Menteri Agama
Republik Indonesia nomor 31 tahun 2021 yang terlampir pada Warta Jemaat. Hukum Siasat Gereja RPP HKBP. Mulai hari ini Minggu 5 Desember 2021 dikenakan hukum penggembalaan siasat gereja RPP HKBP dan tidak lagi terdaftar sebagai anggota jemaat HKBP Kebayoran Lama kepada Saudari Tamara Hosiana Boru Hutahayan, Banjar Tanah Kusir Selatan, karena telah menikah dengan orang yang beragama lain. Demikian warta jemaat kita hari ini. Terima kasih. Kita akan memberikan persembahan 1A dan 1B. Marilah kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 400, Kudaki Jalan Mulia, dan tetap doa. Tempat tinggi dan
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah kita pada minggu hari ini, yaitu yang tertulis dalam kitab Lukas pasal 3, dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 6. Saya membacakan untuk kita semua, demikian firman Tuhan. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea, dan Trankonitis dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zakaria, di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata, yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan." Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita sekarang sudah memasuki Minggu Advent yang kedua dan akan merayakan Minggu Advent sebanyak 2 kali lagi. Dan seperti kita tahu, kita merayakan Minggu Advent sebanyak 4 kali setiap tahunnya. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam 4 perayaan Minggu Advent yang selalu kita rayakan setiap tahun, ada 4 tema besar yang dirayakan oleh orang Kristen dalam perayaan Minggu Advent setiap tahunnya. Apa yang menjadi tema besar dalam perayaan Advent yang dirayakan oleh orang Kristen? Di dalam perayaan Minggu Advent, yang pertama di dalamnya adalah pengharapan. Ada pengharapan, hope, hidup yang lebih baik, masa depan yang lebih baik, yang mungkin pada saat ini yang belum menikah, kita berpengharapan tahun ini atau tahun depan dia akan
menemukan jodohnya, pasangan hidupnya. Yang belum bekerja, dia akan memperoleh pekerjaan. Dan yang sudah menikah, mungkin yang belum memiliki keturunan, memiliki anak, Tuhan akan mengaruniakan anak. Dan juga mungkin di dalam pekerjaan yang sudah dia bekerja keras, memberikan yang terbaik dalam pelayanan pekerjaannya, dia akan memperoleh prestasi karir yang lebih baik lagi. Dan lebih daripada itu Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kita memiliki pengharapan hidup yang lama, perbuatan-perbuatan yang lama, kehidupan-kehidupan yang tidak baik pada masa lalu, tapi untuk masa depan, di dalam merayakan Minggu Advent, kita berpengharapan Tuhan akan memberikan kehidupan yang lebih baik lagi bagi kita. Amin. Ada pengharapan di dalam kita merayakan Minggu Advent. Sehingga orang yang berpengharapan, mengharapkan hidup yang lebih baik, dia akan memiliki, yaitu yang kita namakan damai. Ada kedamaian di dalam hatinya, peace. Dan juga ada sukacita di dalam hatinya, ada joy. Dan dia juga, yaitu orang tadi yang memiliki pengharapan di dalam hidupnya, dia akan melihat yaitu kehidupan ini, yaitu dengan damai sejahtera, pengharapan di dalam kehidupannya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, itulah yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis. Dia adalah seorang nabi yang terakhir dalam kurun waktu 400 tahun dari masa perjanjian lama kepada perjanjian baru. Dan selama 400 tahun tersebut tidak pernah lagi diperdengarkan nubuatan tentang kedatangan Mesias. 400 tahun tidak pernah diperdengarkan nubuatan, sehingga Yohanes Pembaptis adalah nabi terakhir yang memperdengarkan nubuatan tentang kedatangan Mesias, yaitu Yesus Kristus yang diurapi. Jadi Mesias itu artinya yang diurapi dalam perjanjian lama. Lalu kalau di dalam perjanjian baru dikatakan dia adalah Kristus, artinya juga yang diurapi. Jadi Mesias dalam perjanjian lama, Kristus dalam perjanjian baru itu sama artinya, yang diurapi. Mengapa Yesus itu dikatakan Yesus Kristus, yaitu yang diurapi? Karena Yesus yang akan datang itu adalah seorang juru selamat dan dia adalah raja yang diutus Allah Bapanya ke tengah-tengah dunia ini. Dan setelah dia menyelesaikan tugasnya, memberikan penyelamatan kepada manusia, dia diangkat oleh Allah Bapanya sebagai raja atas segala raja di tengah-tengah dunia ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, inilah yang diperdengarkan oleh Yohanes Pembaptis ketika suasana, kehidupan, kondisi, situasi yang dihadapi oleh bangsa Israel pada waktu itu dalam masa-masa penjajahan kekaisaran Romawi. Mereka di bawah penindasan pemerintahan Romawi. Kehidupan mereka yang sangat menderita. Kita bisa bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudara, hidup yang dijajah,
hidup yang ditindas, hidup yang tidak merdeka bukanlah hal yang mengenakan. Dan itu yang dirasakan oleh bangsa Israel. Dan mereka mengharapkan seorang penyelamat, seorang yang bisa melepaskan mereka dari genggaman, dari penindasan, dari kekuasaan kekaisaran Romawi. Sehingga Allah berfirman, yaitu kepada Yohanes dalam firman Tuhan hari ini. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberias, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trankonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Zakaria. Datanglah firman Allah menyerukan pengharapan, menyerukan bahwa akan datang Mesias penyelamat yang menyelamatkan mereka dari penindasan kekaisaran Romawi. Lalu Bapak Ibu Saudara-saudara, mengapa kita melihat tadi penulis dari Injil Lukas, yaitu Theophilus, menuliskan nama-nama tokoh, nama-nama pemerintah, nama-nama imam dalam ayat 1 tadi. Hal itu juga untuk menunjukkan fakta sejarah, untuk melawan, yaitu ajaran-ajaran yang mengatakan bahwa Yesus Kristus itu tidak benar lahir di Betlehem. Dia tidak pernah datang ke dunia ini. Dia bukanlah anak Allah yang lahir di Betlehem. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudara, Theophilus menuliskannya. Dan jikalau dilihat dalam fakta sejarah, bahwa nama-nama yang dituliskan tersebut ada dalam sejarah dunia. Sehingga dengan demikian Bapak Ibu Saudara-saudara, kelahiran Yesus itu bukanlah legenda, bukanlah cerita mitos, bukanlah cerita buayan manusia saja. Sehingga kalau kita lihat juga pada Lukas 2, itu juga pada masa Kekaisaran Agustus mengeluarkan surat perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia untuk kembali kepada daerahnya masing-masing. Mengapa di sana dituliskan nama Kaisar Agustus? Fakta sejarah bahwa kelahiran Yesus itu benar adanya. Bukan cerita buatan manusia. Tapi itu mau menunjukkan, mau menyatakan kepada dunia bahwa nama itu ada dalam sejarah dunia hingga pada saat hari ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yohanes Pembaptis menyerukan pada hari ini, pada waktu itu juga kepada bangsa Israel, yaitu pengharapan akan hadirnya seorang juru selamat, yaitu Yesus Kristus yang akan datang ke dunia ini. Lalu apa yang diserukan untuk menyambut kedatangannya? Dikatakan tadi, pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Zakaria di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Apa yang mau kita lihat di sana Bapak Ibu Saudara-saudara? Ternyata untuk
menyambut apa yang mereka inginkan, apa yang mereka harapkan, yaitu seorang Mesias yang akan menyelamatkan mereka. Mereka harus melakukan sesuatu. Dan dalam hal ini tadi, yaitu bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara-saudara, masa-masa minggu perayaan Advent adalah masa-masa pengampunan Tuhan. Itu yang kita lihat simbol dari warna ungu ini ya, warna terong. Kalau di kampung kami warna ungu, warna kerajaan, warna pengampunan. Kita diingatkan, Yesus yang lahir di Bethlehem, dia bukan lagi ya bayi yang mungil, ya, tapi dia sudah mati di kayu salib, dia sudah bangkit, dan kita harus ingat dia sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapanya. Merayakan pengampunan. Sehingga dengan demikian tadi Yohanes menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Ada sesuatu yang harus mereka lakukan dalam menyambut Mesias, dalam menyambut yang diurapi, dalam menyambut seorang raja, ada yang harus mereka lakukan. Sama halnya Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika mungkin kita menantikan datangnya seseorang yang kita anggap adalah orang yang hebat, ya atau katakanlah dulu memang dia seorang pejabat. Kita sudah diberitahu akan datang ya seorang pejabat ke daerah kita ini, ke wilayah kita ini, atau mungkin kita katakan dulu ke gereja kita ini. Nah, ada harus yang kita persiapkan. Ya, sedangkan menyambut seorang pejabat saja kita mempersiapkan sedemikian rupa. Itulah gambaran yang diberikan oleh Yohanes juga dalam firman Tuhan ini dengan mengutip nubuatan, yaitu Yesaya dalam pasal 40 ayat 2 dan 3. Kalau boleh kita lihat, yaitu Yesaya 40 ayat 2 sampai dengan ayat 4. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Yohanes mengutip nubuatan Yesaya untuk menyatakan penggenapan nubuatan Yesaya akan kedatangan Yesus Kristus ke tengah-tengah dunia ini. Dengan kata lain Bapak Ibu Saudara-saudara, nubuatan Yesaya ini adalah sebagai penggenapan apa yang dinubuatkan oleh para nabi, apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya dalam perjanjian lama. Sehingga nyatalah apa yang difirmankan oleh Tuhan melalui para nabi pada waktu itu. Di dalam masa perjanjian baru. Sama seperti yang saya katakan tadi, bahwa Yesus berita kelahiran Yesus itu adalah benar-benar terjadi di dunia ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Yohanes menggambarkan untuk menyambut kedatangan
Yesus ke dunia ini, dia menggambarkan seperti menjambut seorang raja di dunia ini. Seperti yang dikatakan tadi, yaitu persiapkan jalan untuk Tuhan, luruskan jalan baginya. Setiap lembah akan ditumbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Sedangkan presiden saja datang ke Sumatera, ya pemerintah setempat di Sumatera itu sibuk ya memperbaiki jalan yang harus dilalui oleh Presiden Jokowi. Mereka persiapkan semuanya. Jalan yang berlubang-lubang diratakan. Jalan yang berlekuk-lekuk dia luruskan. Itu merupakan gambaran bagaimana manusia menyambut seorang raja yang dihormati. Dan itu juga merupakan gambaran bagaimana kita menyambut Yesus yang telah datang ke dunia ini. Dan dia akan datang kembali ke tengah-tengah dunia ini. Saya katakan tadi, dia sudah datang. Dia sudah lahir. Dia sudah naik ke sorga. Dan dia sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan dia akan datang kembali untuk menyatakan kemuliaannya. Bapak Ibu saudara-saudara, kalau dahulu menyambut Mesias yang lahir di Betlehem, Yohanes Pembaptis menyatakan bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Dia mengajak seluruh manusia, dia mengajak bangsa Israel untuk bertobat dan menerima Yesus di dalam hidup mereka. Lalu apa yang mau diserukan kepada kita dalam minggu-minggu Advent pada saat ini? Untuk menyambut kedatangan Yesus ke dunia ini kembali. Firman Tuhan juga mengingatkan kepada kita seperti topik minggu kita pada hari ini. Bertobatlah, persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Bertobatlah, persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Dua hal yang kita lihat di sana menjadi tekanan utama dari tema Advent kedua minggu ini, yaitu bertobat dan mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Bertobat dan mempersiapkan jalan. Kedua hal ini tidak bisa dipisahkan. Mengapa? Karena hanya orang yang sudah bertobatlah yang mampu mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Hanya orang yang bertobatlah yang mampu mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Pertobatan adalah pintu masuk bagi Yesus di dalam hidup kita. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, apa yang harus kita persiapkan bukan sekedar membuat perhiasan-perhiasan pernak-pernik Natal. Membuat pohon Natal dengan segala dekorasinya. Apa yang kita persiapkan bukan hanya mempersiapkan liturgi. Apa yang kita persiapkan bukan hanya baju baru, sepatu baru, penampilan baru. Atau mungkin menyulap ya rumah kita menjadi seperti baru. Tidak hanya sekedar yaitu dalam hal-hal dunia yang kita persiapkan. Tapi lebih daripada itu, diajak melalui firman Tuhan, bertobatlah dan persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Kedatangan Yesus kembali harus kita persiapkan dengan baik. Yohanes Pembaptis telah berseru-seru di padang gurun agar semua umat Israel bertobat dan memberikan dirinya untuk dibaptis. Di padang gurun sebenarnya itu adalah gambaran suasana hati manusia.
Suasana hati mereka pada waktu itu yang gersang, yang kering, yang kehilangan pengharapan, yang haus. Bagaikan orang yang hidup di padang gurun, yang mungkin tidak memungkinkan ada kehidupan lagi. Itulah suasana hati mereka, itulah kehidupan mereka pada waktu itu. Kehidupan mereka yang tidak lagi memiliki pengharapan, bahkan mereka sudah jauh dari jalan Tuhan. Sehingga Yohanes Pembaptis berseru supaya mereka bertobat dan memberikan diri mereka dibaptis. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, itulah juga yang diserukan bagi kita pada hari ini. Untuk menyambut kedatangan Yesus Kristus, barangkali apa yang dirasakan oleh umatnya pada waktu itu juga barangkali kita rasakan pada saat ini. Kesulitan hidup, bahkan mungkin banyak orang yang kehilangan pengharapan, kehilangan masa depan yang lebih baik. Hidup yang jauh dari Tuhan, hidup yang penuh dengan dosa, hidup yang penuh dengan kemunafikan, hidup yang penuh dengan kepalsuan, hidup yang penuh dengan iri hati dan dendam, kebencian, kehidupan yang gersang. Tapi suara Tuhan melalui firman-Nya pada hari ini, bertobatlah dan persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Apa artinya kalau dikatakan mempersiapkan jalan bagi Tuhan? Dalam memasuki Advent kedua ini. Yang pertama kita lihat mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Berarti kita harus melakukan perubahan sikap hati. Perubahan sikap hati. Dikatakan tadi bertobat. Metanoia. 180 derajat berpaling. Yang dia menghadapkan, dia harus membelakanginya. Kehidupan lamanya, kehidupan keberdosaannya. Metanoia. Berbalik, berpaling arah. 180 derajat bukan 360. Kalau 360 dia akan kembali lagi. Itu yang pertama diminta, melakukan perubahan sikap hati. Sikap hati kita. Termasuk mungkin dalam hal ibadah kita. Apakah ibadah kita hanya sebagai formalitas? Apakah keagamaan kita hanya sebagai formalitas supaya kita dikatakan sebagai orang yang beragama? Supaya kita bisa menuliskan identitas kita agama apa di KTP. Tapi apakah kehidupan keberagamaan kita itu nyata dalam kehidupan kita sehari-hari? Apa yang diajarkan oleh firman Tuhan, apa yang diperdengarkan oleh firman Tuhan nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bukan hanya sebagai pendengar firman Tuhan, tapi kita adalah sebagai pendengar dan pelaku-pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kita. Kita hadir di sini bukan hanya formalitas. Kita duduk, kita berdoa, kita bernyanyi, kita mendengarkan firman Tuhan, kita memberikan persembahan kita. Dan apa yang kita lakukan di rumah Tuhan ini, itu akan kita nyatakan di luar dari gereja ini. Dalam berbagai persekutuan kita, pekerjaan kita, pelayanan kita. Mari kita ubah sikap hidup keagamaan kita. Ya kalau kita Kristen, tunjukkanlah hidup kita sebagai Kristen. Kalau kita orang yang tidak beragama, ya hidup sebagai orang tidak beragama.
Jangan kita menghidupi iman kepercayaan orang lain. Tapi apa yang diinginkan oleh firman Tuhan, apa yang menjadi yaitu wujud nyata dari iman percaya kita, itulah yang akan kita nyatakan dalam kehidupan kita. Mengubah sikap hati kita. Nah, yang kedua, apa yang kita persiapkan? Mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Berarti kita harus melakukan perubahan sikap hidup. Perubahan sikap hidup yang hanya memikirkan diri sendiri menjadi peduli dan memikirkan orang lain. Yang hanya memikirkan diri sendiri. Krisis kasih nyata dalam kehidupan kita pada saat ini. Kita lebih mementingkan, kita lebih memikirkan yaitu diri kita dibandingkan dengan orang lain. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan mengajak kita pada hari ini bagaimana kita membuka hati kita, mengubah sikap hidup kita untuk peduli kepada orang lain. Itu yang dikatakan tadi, kalau digambarkan di sana dengan firman Tuhan, persiapkanlah jalan Tuhan, luruskan jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, lembah, ya, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Bukit keangkuhan, kesombongan, keegoisan, lembah, jalan yang berlobang-lobang. Ya, kerusakan hati kita tadi, seperti yang saya katakan yang pertama tadi. Ya, kita mengubah sikap hati kita dari keberdosaan kita tadi, yang hanya kita menganggap formalitas, itu akan diratakan, ditutup, diperbaiki, dan hati kita tadi digambarkan di sana, yaitu seperti gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Supaya kita tidak menjadi orang yang menyombongkan diri, yang meninggikan hati, yang menganggap diri kita lebih penting dari orang lain, lebih berharga dari orang lain, lebih baik dari orang lain. Lebih bisa, lebih mampu. Tapi bagaimana kita? Bahwa kita sama-sama bisa, sama-sama mampu. Tidak mementingkan diri sendiri. Bagaimana kita mengubah pikiran kita? Ya, bertobat, mengubah cara berpikir kita, mindset kita. Yang selalu mungkin berpikiran negatif, yang selalu mencurigai orang lain, mencurigai saudara kita, yang mungkin selalu berpikir dan merencanakan hal-hal yang tidak baik bagi orang lain. Mari kita ubah cara berpikir kita. Mari kita mengubah juga yaitu suasana hati kita. Hati yang selalu iri, yang selalu dengki, yang selalu dendam, yang selalu marah, tinggi hati. Kita mengubah itu menjadi orang-orang yang rendah hati di hadapan Tuhan. Hanya orang yang rendah hatilah yang mampu menerima kehidupan bersama dengan Yesus di dalam hidupnya. Hanya orang yang rendah hatilah yang mampu menerima keberadaan orang lain di dalam hidupnya. Sama seperti Yesus yang telah merendahkan hatinya, bahkan merendahkan dirinya serendah-rendahnya, mengambil rupa seperti manusia, menjadi hamba yang hina, meninggalkan kemuliaannya, kenosis, meninggalkan kemuliaannya, mengosongkan dirinya. Kalau kita lihat dalam Filipi 2 itu, kenosis mengambil rupa sebagai hamba, mengosongkan dirinya. Dia meninggalkan kemuliaannya, datang ke dunia ini.
bagi manusia yang hina dan berdosa. Dan bagaimana kita mengubah, bertobat dari perkataan-perkataan yang mungkin selalu menyakiti orang lain, melukai perasaan orang lain, perkataan yang menyedihkan perasaan orang lain, dan mungkin perkataan yang selalu mematahkan semangat orang lain. Tapi kita membangkitkan semangat mereka, memberikan penguatan, mendoakan mereka, tidak membenci, tidak mendendam. Yesus yang tidak berdosa, dia mau mengampuni kita. Bagaimana dengan kita orang berdosa mengampuni saudara kita yang berdosa? Kita adalah sama-sama orang berdosa. Yesus tidak pernah membenci orang berdosa. Tapi apa yang tidak dia inginkan dan tidak sukai, yang dia benci adalah perbuatannya. Karena itu jangan sekali-sekali membenci saudaramu dengan segala kekurangan, dengan segala kelemahannya. Tapi kita mendoakan dia. Kita berdoa untuk mereka. Bukan hanya untuk diri kita sendiri. Sehingga dengan demikian Bapak Ibu Saudara-saudara, dikatakan pada ayat 5 tadi, sehingga semua orang akan melihat keselamatan dari Tuhan. Sehingga semua orang akan melihat keselamatan dari Tuhan melalui kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan mengajak kita yang pertama sekali adalah memperbaiki diri sendiri. Bukan memperbaiki diri orang lain. Bertobatlah. Perbaiki diri kita. Sehingga dengan memperbaiki diri, kita diajak tadi melalui topik minggu kita, mempersiapkan jalan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena itu melalui firman Tuhan dalam merayakan Advent yang kedua, mari kita bereskan sikap kehidupan kita. Di tengah-tengah keluarga, hubungan suami istri, orang tua dan anak, mertua dan menantu, kakak dan adik. Mari kita bereskan, mari kita saling menguatkan, mari kita saling mengampuni, persiapkan jalan dengan memperbaiki seluruh hubungan tersebut dengan perubahan sikap hidup dan sikap hati terhadap saudara-saudara kita. Dan mari kita juga bereskan sikap keagamaan kita. Jangan hanya formalitas tadi saya katakan. Tapi bagaimana kita melakukannya dalam kehidupan kita. Dan mari kita juga bereskan sikap pelayanan kita. Ya, pelayanan bukan hanya sekedar di gereja, tapi dalam setiap pekerjaan dan tanggung jawab diberikan oleh Tuhan kepada kita, itu adalah pelayanan. Bagaimana kita melakukannya itu dengan penuh tanggung jawab. Dan seperti yang saya katakan tadi, ya, pelayan yang berarti merendahkan diri dan menganggap orang lain lebih utama, lebih penting, lebih segala-galanya dari diri kita, atau kita melayani ya dengan kerendahan hati, meniru apa yang diberikan oleh Tuhan Yesus di dalam diri kita, bukan arogan, ya melakukan sesuatu bukan arogansi, ya bukan memerintah orang lain, tapi bagaimana kita bisa berjalan bersama, hidup bersama dengan mengubah sikap ya hati kita, pikiran kita, hidup kita. Sehingga dengan demikian seruan firman Tuhan, bertobatlah dan persiapkan jalan Tuhan. Kita bersama-sama melakukannya dalam kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur Tuhan. Jikalau Tuhan memperkenankan kami memasuki minggu Advent yang kedua dalam perayaan kami pada hari ini, yang mengingatkan kami dan mengajak kami untuk bertobat dari segala kehidupan yang lama, kehidupan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kehidupan yang penuh dengan penderitaan, kesengsaraan, tapi kehidupan kepada hidup di dalam pengharapan dalam Tuhan, hidup yang lebih baik, hidup yang senantiasa, yang kami rindukan
yaitu yang berkenan melakukan firman-Mu. Sehingga kami Tuhan, di dalam kehidupan kami boleh mempersiapkan jalan Tuhan untuk menyambut kedatangan Yesus kembali ke dunia ini, menyatakan kemuliaan-Nya. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih juga buat persekutuan kami. Berkatilah persekutuan kami. Dan kami juga Tuhan mampukan melalui pertolongan Roh Kudus-Mu untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Berkatilah seluruh jemaat Tuhan yang pada saat ini mungkin dalam berbagai pergumulan dan berbagai sukacita yang mereka alami dalam kehidupan mereka. Biarlah kiranya Tuhan Engkau senantiasa menolong mereka dan memberkati mereka. Dan biarlah juga Tuhan Engkau memberikan pengharapan. Seperti juga jemaat Tuhan yang pada saat ini mengalami sakit penyakit. Seperti yang tertulis dalam warta jemaat kami Tuhan. Engkau berikan kepada mereka kesembuhan. Mereka yang dirawat di rumah sakit ataupun yang dirawat di rumah. Amang Sintua, Insinyur AM Silalahi, Mangiring Sitindaun, Nyonya M Sitorus Boru Manalu, Krisin Boru Sitorus, Nyonya Hutahayan Boru Siagian, Pahala Panjaitan, Situa Eduard Tambunan, Nyonya MH Tambunan Boru Simajuntak, Dr. Andus Iwan Tampu Bolon, Tony Nahal Hutapea, Ridwan Irianto Situmorang, Nyonya Butar-Butar Saurumas Delina Boru Sirait. Kau Tuhan berikan pengharapan kepada mereka dalam sakit yang mereka derita. Mereka senantiasa kuat di dalam iman percaya dalam Yesus Kristus. Dan juga buat saudara-saudara kami yang merayakan ulang tahun perkawinan, ulang tahun kelahiran. Biarlah kiranya Tuhan Kau menambahkan segala berkat-Mu buat mereka dalam kehidupan rumah tangga mereka, dalam kehidupan pribadi mereka, melalui pertambahan umur dan juga kesehatan dan sukacita. Kami juga berdoa Tuhan buat jemaat Tuhan yang berencana menerima pemberkatan pernikahan dari Engkau. Biar Tuhan juga memberkati segala rencana mereka menjadi suatu keluarga yang akan Kau dirikan. Dan berkati juga Tuhan seluruh keluarga yang telah Kau berkati melalui perkawinan. Menjadi keluarga yang senantiasa takut akan Tuhan. Dan banyak hal yang ingin kami minta kepada Tuhan. Juga dalam persiapan merayakan hari kelahiran anak-Mu Yesus Kristus. Di tengah-tengah persekutuan kami dalam ibadah kami di gereja-Mu. Biarlah Tuhan juga kami boleh melaksanakannya sesuai dengan kasih setia-Mu. Jauhkan segala rencana-rencana si jahat yang mungkin menyusahkan hati kami yang sedang bersuka cita merayakannya. Hati seluruh orang Kristen umat-Mu di dunia ini dengan segala rencana jahat Tuhan. Biarlah Tuhan yang menghambat semua rencana jahat itu. Sehingga kami semua boleh bersuka cita merayakan hari kelahiran anak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami. Hanya di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari lagu pujian buku Ende nomor 848 ayat 1 dan berikutnya sambil kita memberikan persembahan kita. Sadia
berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu roh dan jiwamu semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua. Ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Pengasih, segala hormat, kemuliaan, dan segala puji bagimu selama-lamanya. Terima kasih dan syukur kami ucapkan kehadirat-Mu atas anugerah dan kasih-Mu yang mengutus anak-Mu yang tunggal, membebaskan manusia ciptaan-Mu dari kuasa dosa. Sekarang kami dapat bersuka cita di dalam kerendahan hati, karena kedatangan anak-Mu yang telah dinyatakan ke seluruh dunia ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, anak Allah yang hidup, terpujilah Engkau karena kasih-Mu yang mau merendahkan diri dan bersama-sama dengan kami orang-orang hina, sehingga mereka yang Kau pilih dapat bebas dari kuasa dosanya. Saat ini kami bersuka cita dengan puji syukur menyadari kehadiran-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Anugerahkanlah kuasa-Mu yang memperbaharui jemaat-Mu menjadi tempat kediaman-Mu. Masukilah hati kami, kuduskan dan sucikan dengan terang Injil-Mu, sehingga kami siap menyambut hari kedatangan-Mu yang mulia itu. Berkatilah pemerintah kami dan para pemimpin yang memerintah orang-orang Kristen. Terangi dan berkatilah para pendeta, guru jemaat, penatua, bibelfro, diakonis, evangelis, dan seluruh perawat orang-orang sakit, sehingga mereka dikuatkan dalam pelayanan jemaat-Mu. Peringatkanlah kami akan pertobatan hati yang sungguh-sungguh. Berikanlah penghiburan bagi orang-orang yang berkesusahan. Tolonglah mereka yang tersesak dan menderita sakit. Terangi mereka yang berada dekat pintu maut, agar hati mereka cerah menuju kebahagiaan yang daripadamu. Turunlah di tengah-tengah mereka yang masih berjalan dalam kegelapan, dan terbitkan Injil kerajaan-Mu baginya, sehingga semakin bertambah-tambahlah orang-orang percaya yang memuliakan Engkau pada hari kedatangan-Mu yang agung itu. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami pelayan ibadah Minggu pukul 15.30 pada hari ini menyampaikan kepada kita semua jemaat yang mengikuti ibadah di rumah dan di gereja ini, selamat hari Minggu buat kita semuanya. Tuhan memberkati. Shalom.